Selamat datang di podcast Core Value ASN Berakhlak. Saya Novali Karamabil dan teman saya Paryono, peserta Lasar CPNS Basarnas Angkatan 19 Kelompok 1 Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Ya, di sini kita akan ngobrol tentang bagaimana nilai berakhlak yang dijalankan oleh ASN Basarnas dalam tugas sehari-hari. Seperti kita tahu, berakhlak adalah core value ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang rescuer wanita yang sudah 5 tahun mengabdi di kantor SAR Balikpapan. Halo Ibu Ratna Kartika, apa kabar Bu? Halo, alhamdulillah baik. Langsung aja, Bu. Kita mulai dari berorientasi pelayanan. Bisa ceritakan pengalaman yang paling berkesan saat melayani masyarakat, Bu? Pelayanan yang paling berkesan waktu melayani masyarakat itu pada saat kita melaksanakan operasi SAR di Teluk Balikpapan. Itu posisi kondisi cuaca gelap dan hujan deras, angin pun kencang. Saat itu semua korban panik. Jadi selain mengevakuasi korban, kita bagaimana caranya untuk memberikan rasa aman terhadap korban. Jadi bukan cuma tenaga fisik, tapi juga menghadirkan rasa aman ya, Bu? Kalau aku tampil Bu, bagaimana menjalani di lapangan saat operasi SAR Bu? Akuntabel. Jadi di lapangan itu bukan cuma soal pelaksanaan operasi SAR. Administrasinya juga penting. Jadi saat mengeluarkan peralatan, alut itu harus dicatat. Pada saat di lapangan kita udah tahu nih, tadi kita bawa peralatan ini, itu bisa digunakan. Dan pada saat dikembalikan pun itu tidak ada barang yang hilang atau tertinggal. Jadi bisa dilakukan untuk pelaksanaan operasi selanjutnya. Oh benar. Hal kecil seperti apa yang bisa menentukan suksesnya misi. Pertanyaan selanjutnya Bu, tentang kompeten. Yang saya tahu nih Bu, kan sebagai rescuer nih banyak sekali yang harus dipelajari dan diingat. Bagaimana sih Bu agar pelajaran yang sudah kita pelajari agar bisa kita ingat dan kita kembangkan lagi? Untuk rescuer memang harus berkompeten karena Basarnas bergerak di bidang pencarian di darat, laut, udara, dan harus mengerti medis-medis dasar. Kami membuat jadwal untuk pelaksanaan pembelajaran. Setiap bulannya ada beberapa kali melaksanakan pembelajaran dan refresh materi agar tidak ketinggalan. Kami juga melaksanakan latihan operasi, simulasi, dan evaluasi. Ya, Bu, izin Bu, sekarang tentang harmonis. Bagaimana menjaga kekompakan dalam tim yang penuh tekanan, Bu? Jadi dan tim di lapangan itu harus mengerti kompetensi dan kualifikasi anggotanya masing-masing. Jadi saat di lapangan dan tim tahu mana yang tim yang ditugaskan di lapangan untuk di bagian komunikasi, dokumentasi, dan pencatatan jurnal-jurnal. Dengan pembagian tim yang pas dan komunikasi yang baik, operasi akan berjalan dengan baik. Jadi harmoni itu tercipta dari pembagian peran yang tepat itu. Betul. Nah Bu, kalau loyalitas Bu, pernah ada pengalaman yang benar-benar menguji kesetiaan Ibu pada instansi Basarnas ini nggak sih Bu? Jadi saya pernah pada hari itu udah lagi banyak kegiatan, sedang lelah dan saat itu sudah pulang ke rumah. Tiba-tiba ditelepon sama kepala jaga harian untuk segera ke kantor karena ada kejadian kapal mesin mati di perairan Selat Makassar. Itu dalam kondisi saya yang lelah, saya tetap berangkat ke kantor karena bagi rescuer nyawa itu nomor 1. Luar biasa, itu bentuk loyalitas yang nyata ya Bu. Izin Bu, kalau adaptif, bagaimana pengalaman Ibu menghadapi perkembangan teknologi SAR, Bu? Iya, untuk teknologi SAR saat ini karena perkembangan zaman banyak banget teknologi yang udah berkembang. Salah satu contoh ada peralatan drone thermal di sini. Jadi saat tiba di sini kita masih asing sama drone thermal itu. Dan Basarnas mengadakan familiarisasi dan satu personil dari Balikpapan dikirim ke pusat untuk melaksanakan familiarisasi tersebut dan saat kembali itu disebarluaskan informasinya. Jadi kita harus belajar dengan teknologi yang ada karena drone thermal ini membantu. Beberapa kasus di Balikpapan kami saat asesmen awal menggunakan drone thermal itu posisi korban langsung diketahui. Jadi adaptif memang kunci agar kita tidak tertinggal teknologi. Terakhir, tentang kolaboratif nih Bu, bagaimana pengalaman Ibu bekerja dengan berbagai pihak dengan potensi SAR yang lainnya Bu?
Untuk operasi-operasi SAR, Basarnas pasti nggak bisa sendiri, ada unsur-unsur yang membantu. Khususnya operasi besar, dan salah satu contoh ada pada saat banjir besar di Balikpapan, itu semua unsur di Balikpapan itu bergabung dari unsur TNI Polri, relawan. Jadi dengan unsur yang berbeda dan dengan pemikiran yang berbeda, itu bagaimana caranya kami melaksanakan operasi dengan satu tujuan. Jadi dan tim menyamakan persepsi dan kalau komunikasi dan kolaborasi yang bagus, operasi SAR bisa berjalan dengan lancar. Ya, berarti kolaborasi itu memang kekuatan utama SAR ya? Kolaborasi dan komunikasi itu kekuatan utama dalam operasi SAR. Wah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat hari ini. Terima kasih banyak Bu Ratna Kartika, pengalaman Ibu benar-benar menginspirasi khususnya bagi kami CPNS Basarnas di kantor SAR Balikpapan. Terima kasih, selamat berlatih dan selamat belajar. Makasih Bu. Masih Bu. Sobat SAR, dari obrolan ini kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tapi nyata di dalam lapangan. Semoga cerita ini jadi motivasi bagi kita semua untuk terus berorientasi pelayanan, disiplin, adaptif, dan siap berkolaborasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. We are family. Vietnam jaga samagram. Basarnas.